Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah di Sektor Pembelajaran Digital, Bapak Dr. Erwin Rahayu, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari implementasi media yang telah kami kembangkan, yaitu media Scratch pada pelajaran matematika khususnya perkalian di kelas 5 sekolah dasar. Mungkin boleh ditayangkan dulu PowerPoint-nya, Renesa. Oke, baik. Ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Teh Elsa Novia Maharani, kemudian ada saya sendiri Mira Putrisati, kemudian ada Teh Nabila Alia Zafiera, ada Teh Nabila Dewi Indonesia, dan juga Teh Siva Salsabila. Boleh di next? Baik. Mohon izin Bapak dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami telah mengimplementasikan media yang memang sudah kami kembangkan, yaitu berupa media Scratch pada pembelajaran perkalian di kelas 5 sekolah dasar. Nama media yaitu game kuis interaktif perkalian, kemudian pada pelajaran matematika, materi perkalian sebagai penjumlahan berulang pada kelas 5, dan diimplementasikan di SDN Cienteng pada tanggal 16 Desember 2025, yaitu dan secara luring. Seperti itu. Boleh di next? Baik. Kemudian ada deskripsi pelaksanaan yang akan disampaikan oleh Teh Nabila Alia. Kepada Teh Nabila Alia, saya persilakan. Baik, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi pelaksanaan, yaitu meliputi media ditampilkan melalui laptop dan proyektor, guru membantu jalannya permainan kuis, siswa menjawab soal secara bergantian dan klasikal, soal yang disampaikan berbentuk isian singkat dengan umpan balik langsung, kegiatan ditutup dengan tugas penulisan penjumlahan berulang. Nah, uji coba media digital berupa kuis interaktif perkalian dilaksanakan pada peserta didik kelas 5 SDN Cienteng. Media yang ditampilkan itu menggunakan laptop guru dan proyektor di depan kelas. Nah, guru memandu jalannya permainan, sementara peserta didik secara bergantian dan klasikal menjawab soal perkalian yang ditampilkan pada layar. Game menampilkan soal perkalian sederhana dalam bentuk isian singkat disertai umpan balik langsung berupa indikator benar dan salah. Setelah kegiatan kuis, siswa diminta menuliskan bentuk penjumlahan berulang dari soal yang muncul sebagai tugas penguatan konsep. Selanjutnya di sini ada hasil uji coba, yaitu respon dari peserta didik. Yang pertama itu berdasarkan hasil pengamatan selama pembelajaran, hasil peserta didik menunjukkan antusiasme tinggi saat media ditampilkan. Siswa lebih fokus memperhatikan soal yang muncul di layar dibandingkan permainan pembelajaran konvensional. Terus siswa tuh lebih aktif mencoba menjawab soal dan menunjukkan rasa ingin tahu terhadap hasil jawaban. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Teh Nabila Alia. Mungkin kita akan beralih ke selanjutnya, yaitu mengenai pemahaman materi yang akan disampaikan oleh Teh Nabila Dewi Wirinisa. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi terkait
pemahaman dari siswa saat implementasi media pembelajaran tersebut, mayoritas siswa itu mampu menjawab soal dengan benar. Nah, karena mayoritas peserta didik yang di kelas 5 itu sudah paham perkalian, ada yang sudah paham sampai perkalian 10, ada yang sudah paham sampai perkalian 7, sehingga pada saat implementasi materi, peserta didik dapat dengan mudah gitu menjawab pertanyaan yang ada di memahami konsep perkalian. Nah, ini bagi peserta didik yang mungkin masih kesulitan untuk memahami konsep perkalian, jadi lebih mudah memahami konsep perkalian. Lalu perkalian dipahami sebagai penjumpaan berulang serta penegasan guru memperkuat pemahaman konsep. Nah, hal ini juga turut peserta didik dapat mudah memahami menggunakan media yang kita gunakan gitu. Jadi hasil dari pemahaman siswa itu naik. Baik, selanjutnya ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan dengan modul yang telah kami buat. Kami memiliki 4 tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman konsep dasar perkalian meningkat, siswa lebih mandiri dalam menjawab soal, pembelajaran berlangsung menyenangkan, serta pengalaman belajar lebih bermakna. Berdasarkan 4 tujuan pembelajaran yang sudah kita cantumkan pada modul pembelajaran, nah, keempat tujuan pembelajaran tersebut alhamdulillah tercapai dengan pembelajaran yang kita lakukan dengan media Scratch berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penyampaiannya kepada Nabila Dewi Khaironisa. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan media yang akan disampaikan oleh Elsa. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan keterbatasan dari media. Ya. Nah, pada saat pelaksanaan di sini kami melihat bahwa dengan kelebihan dari media itu sendiri sangat mudah untuk digunakan oleh guru dan siswa. Nah, selain itu tampilannya juga tidak membingungkan, jadi sederhana gitu, sehingga mudah dipahami baik itu guru sebagai penggunanya dan juga si siswanya itu sendiri. Nah, di sini yang ketiga ada umpan balik secara langsung. Jadi kami melihat respon dari peserta didik itu sendiri sangat baik ya, langsung memberikan respon gitu. Dan lebih semangat lagi. Nah, selanjutnya di sini ada efektif sebagai asesmen formatif gitu. Karena media ini sangat meningkatkan partisipasi si peserta didiknya ini. Nah, adapun dari kelebihannya sendiri, di sini ada keterbatasannya. Yang pertama itu interaksi siswanya masih terbatas gitu. Di mana mungkin hanya sebagian saja yang aktif gitu. Karena media yang digunakannya pada saat itu menggunakan tampilannya hanya di board saja ya, tidak digunakan oleh satu persatu si peserta didiknya begitu. Nah, yang kedua di sini ada variasi soal yang masih sedikit, jadi masih belum beragam seperti itu. Yang ketiga, belum tersedia level permainan itu sendiri gitu, masih acak gitu. Dan yang terakhir di sini ada animasi dan tantangannya masih minim gitu, hanya masih perkalian misalkan 7x4, 8x2 misalkan seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini selanjutnya ada terima kasih banyak Elsa, dan selanjutnya ada tindak lanjut dan juga rekomendasi yang akan disampaikan oleh Teh Syifa. Padanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya ya. Di sini ada tindak lanjut dan rekomendasi pengembangan. Jadi berdasarkan hasil refleksi terhadap pelaksanaan implementasi kemarin ya, coba media game kuis interaktif perkalian, ditemukan bahwa media telah berjalan dengan baik dan mampu menarik perhatian siswa. Namun demikian, masih diperlukan beberapa pengembangan lanjutan agar media pembelajaran ini menjadi lebih optimal dan interaktif. Adapun tindak lanjut dan rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama ada menambahkan variasi soal dan tingkat kesulitan atau level. Jadi media perlu dikembangkan dengan menambahkan variasi soal yang lebih beragam mungkin ya, serta pengelompokan tingkat kesulitan mulai dari level mudah, sedang, hingga sulit. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan siswa yang berbeda-beda serta melatih kemampuan berpikir secara bertahap. Kemudian di sini ada menambahkan animasi dan efek suara sebagai penguatan motivasi. Jadi penambahan animasi menarik dan efek suara itu seperti suara tepuk tangan atau ucapan penghargaan saat siswa menjawab dengan benar. Diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu juga efek visual dan audio dapat membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton. Begitu. Kemudian di sini ada memberikan kesempatan interaksi yang lebih luas kepada siswa. Jadi media pembelajaran dapat dikombinasikan dengan metode pembelajaran aktif seperti kerja kelompok atau sistem giliran menjawab soal. Jadi dengan demikian seluruh siswa dapat terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga interaksi dan partisipasi siswa menjadi lebih optimal. Kemudian di sini ada mengembangkan fitur penjelas otomatis penjumlahan berulang. Media perlu dilengkapi dengan fitur penjelasan otomatis mengenai konsep penjumlahan berulang setelah siswa menjawab soal. Fitur ini juga bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep dasar perkalian, bukan hanya menghafal hasilnya ya, sehingga pemahaman konsep matematika siswa dapat meningkat secara lebih mendalam begitu. Begitu mungkin Teh Mira, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penyampaiannya Teh Syifa. Mungkin dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh kami dari kelompok, alhamdulillah kami telah melaksanakan implementasi di SDN Cienteng dan sebagian besar memang berdampak positif khususnya bagi anak kelas 5 di sana yang mana tadinya perkalian hanya diajarkan secara konvensional gitu ya, tanpa menggunakan media yang menarik dan digital gitu, sehingga kami mengembangkan permainan dari scratch gitu ya mengenai perkalian ini, dan memang ada beberapa tadi yang disampaikan oleh Teh tindak lanjut dari hasil yang telah kami implementasi kami sebagai bentuk refleksi. Kami telah merumuskan beberapa tindak lanjut yang memang harus diperbaiki dari media kami. Mungkin sekian Bapak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.